item yang kita bahas itu adalah, 2 alat bantunya itu adalah common size ya dan financial ratio atau rasio-rasio keuangan. Nah, belum tampil ya, sambil kita tunggu. Oke, nah ini ya, learning objektifnya, tujuan pembelajaran hari ini ada 5 yang utama. Yang pertama adalah, memahami alasan ya, kenapa diperlukan analisa laporan keuangan. Kemudian yang kedua tadi kita mencoba melihat ya, salah satu alat ya untuk menganalisis laporan keuangan yaitu common size ya. Nah, ini seperti apa ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan rasio keuangan ya. Kemudian yang keempat ini adalah, bagaimana ya isu-isu terkait pemilihan benchmark kinerja. Nah, kemudian yang kelima nanti keterbatasan dari analisis rasio keuangan itu sendiri. Oke, kita masuk ke materinya langsung mungkin ya. Yang pertama ya alasan untuk menganalisa laporan keuangan. Nah, memang ketika kita membaca laporan keuangan ya misalnya disebutkan, PTA laba tahun ini ya, laba 50 miliar ya. Nah, terus bagaimana apakah laba 50 miliar itu bagus atau tidak ya? Nah, ini kan tentu, tidak bisa langsung kita, katakan bagus atau katakan jelek gitu ya, ini tergantung harus dianalisa lebih lanjut ya. Nanti bisa dibandingkan tentunya dengan perusahaan sejenis atau dengan laba tahun lalu, seperti itu ya. Nah, untuk pihak yang menganalisa laporan keuangan ya, ini bisa kita lihat ada 2 sebetulnya yang dari internal dan eksternal. Nah, secara internal ya, alasan untuk melakukan analisa keuangan itu ini ada 4 ya. Yang pertama adalah mengevaluasi kinerja dari, karyawan itu sendiri ya. Misalnya nanti untuk bagian penjualan ya. Nah bagaimana nih kinerjanya ya, penjualan tahun ini naik berapa persen ya. Nah, ini bisa dievaluasi lewat data dari laporan keuangan. Kemudian yang kedua, membandingkan kinerja antar divisi ya. Nah, ini juga kalau, perusahaan punya beberapa divisi ya, tentu lewat data-data keuangan terutama, kalau misalnya, di catatan atas laporan keuangan ditampilkan ya data per divisi, ini akan lebih mudah untuk membandingkan kinerja mereka ya. Kemudian yang ketiga, ini dalam rangka, menyusun proyeksi keuangan. Nah, ini ke depan ya. Biasanya laporan keuangan akan dijadikan basis ya, kemudian nanti diproyeksikan misalnya setiap tahun ya selama 5 tahun ke depan, penjualan tadi misalnya naik 10% seperti itu ya, maka akan nanti bisa disusun, laporan keuangan pro formanya ya, proyeksi ke depan seperti apa, ya inventorinya perlu berapa, kemudian nanti labanya berapa dan seterusnya ya. Kemudian untuk, selanjutnya ya adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan dari perusahaan. Nah, ini dibandingkan dengan kompetitor ya, bandingkan dengan kompetitor. Kira-kira ya penjualan kita naik 10% tahun ini itu sudah bagus atau tidak ya? Jangan-jangan kompetitor naiknya lebih tinggi, jangan-jangan mereka naik 20% ya. Ini kita evaluasi kinerja, keuangan perusahaan. Ini dari, sisi internal. Nah, sekarang kita coba lihat dari pihak eksternal ya. Slide selanjutnya. Dari pihak eksternal, di sini ada, kreditor ya, bank dan pemberi pinjaman lainnya ya. Nah, kalau kaitannya dengan kreditor, tentu mereka melakukan analisis dalam rangka ingin menilai ya, apakah perusahaan ini mampu atau tidak nanti untuk melunasi kewajiban-kewajiban terkait utangnya ya. Kemudian kalau untuk suppliers ya, pemasok, sebetulnya mirip dengan kreditor ya, mereka juga ingin menilai kemampuan perusahaan nanti untuk membayar barang yang dibeli ya dari mereka ya. Ya sebetulnya suppliers itu, tadi ya mirip kreditor, cuma kalau kreditor ini kan yang dipinjamkan adalah uang ya, tapi kalau suppliers ini yang dipinjamkan barang, bukan dipinjamkan sih ya, ditunda pembayarannya kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah
credit rating agency. Nah, kalau ini memang tugasnya adalah merating ya, membuat peringkat kredit perusahaan-perusahaan ya. Nah, tentu saja mereka harus melakukan financial analysis ya untuk dapat menentukan ya perusahaan mana yang paling tinggi ratingnya ya, yang masuk di rating A misalnya ya. Mana yang masuk ke B, mana yang masuk ke C. Nah, mau tidak mau harus dilakukan analisis laporan keuangan. Yang keempat, ini adalah professional analis. Nah, ini juga kalau analis mereka biasanya akan memberikan rekomendasi ya bagi investor biasanya atau calon investor ya yang ingin melakukan pemilihan ya dari alternatif ya. Oh, saya ini harus invest di mana ya. Nah, dari rekomendasi analis inilah ya nanti akan dapat ditentukan ya. Misalnya analis mengatakan, oh kalau di PT ABC ini nanti ke depan selama ini kinerjanya baik dan ke depan akan semakin baik seperti itu ya. Nah, untuk dapat memberikan rekomendasi seperti ini tentu harus dilakukan juga analisis laporan keuangan. Yang kelima ini adalah investor. Ya, investor sudah pasti ya. Nah, mereka dapat melakukan analisis sendiri atau tadi mengandalkan data dari analis profesional ya. Tapi intinya memang banyak pihak yang memerlukan analisis atas laporan keuangan ini. Oke, sekarang kita coba lihat alat bantu pertama ya, yaitu common size. Nah, apa itu common size? Nah, common size di sini kita mengubah ya bentuk laporan keuangan. Tadinya kan angka-angka ya, angka-angka dalam rupiah lah kalau di Indonesia ya, atau kalau di US ya dalam dolar gitu ya. $2.700 misalnya kemarin Boswell ya salesnya. Nah, ini kalau kita membaca dalam bentuk angka-angka seperti itu ya, akan lebih sulit ya, sehingga dengan common size ini angka-angka tadi kita ubah ke dalam bentuk persentase ya. Persentase ini lebih mudah dibaca, 100%, 50%, 20% ya. Lebih mudah dipahami ya ketika menganalisa. Nah, ini juga akan membantu nanti ketika kita membandingkan dengan perusahaan lain ya. Bahkan di sini kalau kita pakai persentase, perusahaan yang berbeda ukurannya pun bisa kita bandingkan ya. Oke, kita coba lihat ya. Untuk common size ini nanti kita akan mengambil salah satu item ya di dalam laporan keuangan itu sebagai basis ya. Nah, ini di slide selanjutnya. Untuk laba rugi ya, laba rugi ini kita menggunakan basis sales atau penjualan. Nah, penjualan ini kita asumsikan sebagai 100% ya. 100% itu penjualan. Nah, item lainnya nanti kita akan ubah ke persentase ya dengan basis penjualan. Jadi kita bagi misalnya COGS ya. Nanti kita lihat contohnya di Boswell misalnya katakanlah salesnya 1.000, COGS 600 ya. Nah, karena 1.000 tadi itu 100%, maka untuk COGS-nya 600, berapa persen? Ya 600 per 1.000, ya jadi 60%. Seperti itu ya, diubah seperti itu. Kemudian untuk neraca ya, maka basisnya adalah total asset. Nah, yang 100% ini bukan liabilities ya, tapi yang kita pakai adalah total asset. Nah, nanti unsur lainnya kita ubah ke persentase ya, berdasarkan berbasis tadi total asset. Oke, kita lihat contoh untuk Boswell ya. Nah, ini Boswell di sini ini dia bentuk common size-nya ya. Sales 100%. Nah, mungkin masih ingat ya di chapter 3 kemarin ya. Untuk penjualan itu Boswell 2.700 ya. Kemudian COGS-nya mungkin bisa dibuka juga bukunya ya. COGS-nya itu 2025 ya. Sehingga kalau kita persentasekan 2025 dibagi 2.700 ya. COGS untuk Boswell itu 75%. Nah, kemudian gross profit ya 2.700 dikurang 2025 675. Kita ubah persentase 675 dibagi dengan 2.700 dapat angka 25%. Itulah gross profit ya. Dan begitu seterusnya untuk operating expense ya, kita ubah satu-satu ke dalam bentuk persentase ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini dari
laporan yang common size tadi sudah common size ya untuk laba rugi, kelihatan ya bahwa COGS itu sebesar 75%, ya, kemudian gross profit-nya 25%. Nah, ini penjualan kan 100% ya. Nah, penjualan ini tentu terdiri dari HPP dan sisa dari HPP itu adalah gross profit ya, sehingga total COGS ditambah gross profit itu ya 100% ya. Kemudian untuk expense di sini dicontohkan untuk selling expense itu adalah 3% dari sales ya. Nah, nanti untuk perbaikan sebetulnya bisa ya kita gunakan common size seperti ini. Ya misalnya, tahun kemarin selling expense itu hanya 2,5 ya. Kok tahun ini 3%? Nah, ini berarti ada inefisiensi di mana ya kalau dari sisi manajemen ya ketika menganalisa bisa data ini digunakan. Kemudian untuk income tax ini 4,1% dari sales. Nah, untuk net income ya setelah dikurangi ya semua tadi expense ternyata net income dari Boswell adalah 7,6% dari sales atau penjualan. Oke, coba lanjut ke neracanya ya. Untuk neraca tadi basisnya adalah total aset ya, maka yang 100% itu adalah total asetnya. Nah, kemudian kita ubah item lain ya seperti kas ya, kemudian account receivable ya, inventory dan lain-lain itu ke persentase. Sama seperti tadi caranya ya. Kas misalnya 90 dibagi total asetnya ya. Maka akan dapat nih angka-angka persentasenya ya. Nah, ini karena ditampilkan 2 tahun, ya biasanya untuk komparasi ya seperti itu ya, minimal 2 tahun ya. Akan terlihat perubahan-perubahannya ya. Contoh di sini untuk inventory ya. Tahun 2012 itu 13% ya, di tahun 2012 13%, 2013 naik ya. Naik 6,2% menjadi 19,2 ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba lihat ya. Untuk observasinya, di sini total current asset naik ya tadi 5,6, kemudian total current liabilities ternyata turun 2%. Ini kalau kita bandingkan antar tahun. Nah, kemudian long term debt, ini ternyata 39,2% dari keseluruhan aset perusahaan. Ya, artinya dari total aset ini 39,2% didanai dari utang jangka panjang ya. Kemudian untuk laba ditahan ini naik 5,8%. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak sulit ya untuk common size ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke berikutnya kalau begitu financial ratio ya. Oke, ini financial ratio. Ini adalah suatu cara juga ya, dan sebetulnya bicara rasio kita juga membandingkan 2 angka biasanya ya. 2 angka, satu sebagai pembilang, satu sebagai penyebut ya. Umumnya nanti akan diambil dari laporan keuangan ya, tapi nanti kalau untuk market ya rasio ini perlu data juga dari pasar ya. Nah, rasio ini sama seperti tadi juga ya, setiap analisa laporan keuangan ini kurang bermakna kecuali kita bandingkan ya. Nah, di sini bisa dibandingkan dengan rasio tahun yang lalu ya, tahun-tahun yang lalu atau dengan industri ya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk kategori rasionya ya. Kategori rasio di sini kita bagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah likuiditas ya, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Nah, ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya ya. Seberapa liquid perusahaan, ya mampu tidak melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Ini liquidity ratio. Kemudian yang kedua, capital structure ratio. Nah, capital structure itu struktur modal ya, struktur modal ini kaitannya dengan financing pendanaan ya.
berapa persen yang didanai dari utang tadi ya. Nah ini nanti akan di sini diukur di capital structure ratio. Kemudian yang ketiga, asset management efisiensi rasio. Nah ini mengukur efisiensi pengelolaan aset oleh manajemen ya dalam rangka menghasilkan penjualan ya. Kemudian yang keempat, profitability ratio. Ini kaitannya nanti dengan profit ya, angka-angka di laba rugi ya. Apakah cukup ya dibandingkan dengan investasi yang dilakukan yang memadai atau tidak profitnya. Kemudian yang kelima adalah market value ratio. Nah ini tadi sebagian data nanti kita lihat kita ambil dari pasar ya, kalau untuk market value. Kita masuk ke kategori pertama yaitu liquidity ratio ya. Nah, tadi untuk liquidity ini mengukur slide selanjutnya ya, slide selanjutnya. Di sini mengukur kemampuan perusahaan ya untuk melunasi kewajiban yang sifatnya jangka pendek ya. Nah, di sini untuk buku ini dia mengambil dua perspektif ya, likuiditas perusahaan. Nah, ada yang disebut dengan overall liquidity ya. Di sini dengan membandingkan, nah overall liquidity ini yang membandingkan antara current asset dengan current liabilities-nya ya. Apakah current asset-nya ini cukup untuk melunasi current liabilities. Kemudian yang kedua ya liquidity dari aset tertentu. Nah, di sini kaitannya dengan aset yang liquid yaitu piutang dan inventory ya. Nah, ini bagaimana kemampuan aset tadi untuk diubah menjadi kas ya. Seberapa liquid ya piutang perusahaan ini bisa segera diubah menjadi kas. Ya. Begitu juga inventory-nya ya, perlu waktu berapa lama. Nah, ini ada di sini ya nanti pengukurannya. Kita lihat yang pertama ya untuk overall liquidity ya. Nah, di sini diukur menggunakan current ratio dan asset test ratio atau quick ratio. Nah, current ratio ini tadi yang mengukur antara total current asset dengan current liabilities ya. Nah, tentu idealnya ya current liabilities ini haruslah dilunasi dari current asset ya. Artinya seperti misalnya membayar kepada pemasok ya, membayar utang dagang misalnya, kemudian membayar gaji karyawan gitu ya, kewajiban gaji kepada karyawan misalnya di akhir tahun. Nah, ini sesuatu yang memang harusnya dibayar lewat current asset ya. Jangan membayar kepada pemasok pakai mesin, pakai gedung gitu ya. Ini kan ya tidak praktis ya dan tidak biasa juga gitu ya. Nah, secara umum memang harus dilunasi dari current asset. Nah, sehingga rumusnya seperti ini ya. Current ratio itu current asset dibagi current liabilities. Nah, kita lihat untuk Boswell ya. Di sini current ratio-nya ya current asset yang 477, current liabilities-nya 292,5 ya. Sehingga current ratio-nya 1,63 kali. Ya, artinya untuk Boswell ini cukup baik ya. Akan mampu untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Nah, sekarang masuk ke asset test ratio. Asset test ratio di sini asumsinya bahwa tidak semua current asset itu benar-benar liquid ya. Nah, di sini contohnya inventory ya. Inventory memang betul kalau perusahaan inginnya segera terjual ya. Tetapi kenyataannya ya sejak barang dibeli akan ada jeda waktu ya, kadang-kadang malah lama ya kalau misalnya penjualan lagi sepi ya. Ya nunggu ada orang yang mau membeli dulu ya baru bisa diubah menjadi kas. Itu pun bisa jadi tidak langsung ya. Misalnya ternyata pembeli tadi saya utang dulu ya gitu ya. Ya udah terpaksa kita catat sebagai piutang ya, tidak langsung sebagai kas. Nah, sehingga untuk asset test ratio komponen inventory ini kita keluarkan dari current asset. Nah, sehingga rumusnya current asset dikurang dulu dengan inventory, barulah dibagi dengan current liabilities. Yang kita lihat untuk Boswell ya. Untuk Boswell,
quick ratio-nya ini adalah 477 tadi untuk current asset-nya dikurangi dengan inventory-nya 229,5 ya, baru dibagi dengan current liabilities-nya 292,5. Maka dapat angka 0,84 ya. Berarti kalau dari sisi quick ratio current asset-nya yang liquid ya masih belum cukup ya untuk menutupi setiap $1 liability ya, masih kurang ya. Karena tadi sebagian ada tertahan di inventory. Nah, ini untuk overall liquidity. Sekarang kita masuk ke yang spesifik aset tertentu ya, liquidity terkait aset tertentu. Nah, di sini yang diukur adalah account receivable dan inventory ya. Nah, seberapa liquidkah piutang dan persediaan dimiliki oleh perusahaan ya? Berapa lama untuk mengubah item tadi ya untuk menjadi kas ya. Nah, kita mulai dulu dengan piutang ya. Piutang di sini yang diukur adalah tadi ya, seberapa lama piutang tadi bisa berubah menjadi kas ya. Maka di sini adalah seberapa lama tertagih ya sejak munculnya piutang sampai tertagih menjadi kas. Nah, ini rumusnya di slide berikutnya ya. Namanya average collection period ya. Periode ketertagihan rata-rata. Nah, rumusnya adalah account receivable dibagi dengan annual credit sales dibagi 365 hari ya, atau daily credit sales ya. Kenapa kok credit sales? Ini kita tidak memakai angka total penjualan ya, karena kita bicara piutang. Piutang itu hanya muncul dari adanya penjualan kredit ya. Jadi kalau misalnya di soal nanti ada diinformasikan ya misalnya 80 penjualan adalah kredit ya, kita hanya pakai yang 80%-nya aja ya. Jangan seluruh total penjualan. Nah, ini rumusnya ya, account receivable dibagi daily credit sales atau penjualan kredit per hari ya. Oke, kita lihat untuk contohnya Boswell ya. Boswell di tahun 2012 diasumsikan penjualan kreditnya itu adalah 2.500 juta ya. Sedangkan untuk piutangnya ya adalah 139,5. Nah, kita hitung dulu daily credit sales-nya 2.500 juta dibagi 365 hari ya. Maka dapat 6,85 juta per hari ya. Kemudian untuk average collection period-nya jumlah piutangnya 139,5 kita bagi dengan daily credit sales-nya 6,85. Maka dapat 20,37 hari ya. Kira-kira tertagih 20,37 hari itu bagus atau tidak? Ayo coba, bagus atau tidak? Izin Bu. Ya. Menurut saya sih bagus Bu, karena itu biasa rata-rata kan piutang tuh 1 bulanan Bu, N/30 gitu. Nah ini 20 hari ya menurut saya bagus sih Bu. Ya, nah betul ya, ini tergantung kebijakan manajemen ya. Artinya kalau kebijakan manajemen itu memberikan jangka waktu pembayaran piutang dalam waktu 30 hari, maka 20,37 hari ini ya bagus sekali ya. Tapi kalau misalnya manajemen kebijakannya utang itu cuma 14 hari, wah ini udah kelebihan gitu ya. Tapi memang umumnya 30 hari ya, 30 hari, 60 hari. Nah, tentu nanti kita bandingkan juga dengan rata-rata industri ya. Tapi kembali lagi, kalau perusahaan lain mungkin kan kebijakannya lain ya. Sehingga kalau untuk average collection period, maaf bentar ya. Ya untuk average collection period bisa kita kaitkan dengan kebijakan manajemen ya. Oke, sekarang dari average collection period tadi, kita sekarang masuk ke turnover-nya. Sebentar ya.
Oke, masuk ke turnover ya, perputarannya. Perputaran ini maksudnya berapa kali ya dalam 1 tahun muncul piutang ya, terjadi penjualan kemudian tertagih berubah jadi kas, muncul lagi, tertagih lagi ya. Ini perputarannya dalam 1 tahun ada berapa kali. Rumusnya adalah annual credit sales dibagi account receivable ya. Nah, untuk Boswell bisa kita lihat untuk account receivable turnover-nya tadi annual credit sales-nya 2.500 juta ya, kemudian account receivable-nya 139,5 ya, atau berputar 17,92 kali ya. Nah, ini tadi bisa kita kaitkan sebetulnya dengan average collection period tadi ya. 1 tahun kan ada 365 hari ya. Tadi dia itu tertagih setiap 20,37 hari ya. Nah, ini berarti dalam 1 tahun ya berputarnya sekitar 18 kali ya kalau kita bulatkan ya, atau kalau mau detail tadi ini 17,92 ya. Oke, sekarang masuk ke aset kedua ya, yaitu inventory. Nah, di sini inventory turnover ya sama juga mengukur perputaran inventory dalam 1 tahun. Nah, rumusnya karena inventory ya, maka di sini kita tidak pakai credit sales ya, tapi pakainya COGS ya. COGS dibagi inventory. Oke, kita lihat contohnya dulu. Nah, untuk Boswell ya, inventory turnover ini COGS-nya 1980 dibagi dengan inventory-nya 229,5 ya. Jadi dalam 1 tahun ini 8,63 kali ya perputarannya. Nah, untuk inventory ya, ini nanti sangat tergantung dari industrinya juga ya. Kenapa? Karena akan berbeda ya, misalnya industri retail ya seperti Carrefour gitu ya, Indomaret, Alfamart. Nah, ini adalah barang-barang yang memang cepat sekali perputarannya ya. Masuk, dibeli ya, terjual gitu ya, masuk lagi stok baru terjual. Kemudian juga mungkin seperti makanan ya, bakery gitu ya, itu juga cepat sekali perputarannya. Tidak mungkin ya jualan roti tapi sampai berbulan-bulan gitu baru laku, itu udah jemuran semua gitu ya. Sehingga akan berbeda dengan misalnya industri yang sifatnya katakanlah harus manufaktur ya, dia harus membangun dulu barang yang akan dijual ya. Misal industri kapal gitu ya, atau pesawat terbang. Nah, ini inventory akan muncul sejak pembelian bahan baku ya. Dari raw materials yang muncul inventory. Nanti sampai menjadi barang yang siap dijual itu butuh waktu yang cukup lama ya, 6 bulan katakanlah, sehingga inventory turnover ratio-nya ini bisa lama sekali ya. Untuk perputaran 1 tahun itu sedikit sekali. Kenapa? Karena memang untuk produksinya aja ya. Nah, ini inventory turnover yang nanti kita kaitkan dengan day sales in inventory. Jadi berapa lama inventory ini terjual ya. Nah, ini rumusnya 365 kita bagi dengan inventory turnover ratio ya. Nah, untuk Boswell karena tadi turnover-nya 8,63 ya, maka dalam 1 tahun ini terjual ya berputar selama 863 kali ya, sebanyak 8,63 kali dan terjual dalam jangka waktu 42,29 hari ya. Jadi ini lebih cepat tertagih piutangnya ya ketimbang inventory-nya terjual. Agak lama ya. Oke. Nah, selanjutnya apakah mungkin ya suatu perusahaan itu ternyata likuiditasnya berlebihan ya. Nah, ini di satu sisi tadi bahwa memiliki likuiditas itu baik ya dari sisi kemampuan kita untuk dapat melunasi kewajiban-kewajiban yang sifatnya jangka pendek ya secara tepat waktu. Tetapi ya investasi di
aktiva yang liquid ini, terutama misalnya kas, ya, ternyata memberikan return yang sedikit, ya, bahkan kalau kas ya kita ketahui nilainya itu semakin lama semakin turun. Nah, sehingga memegang kas terlalu banyak itu justru tidak baik, ya. Maka yang paling utama adalah bagaimana mengelola nanti aset lancar ini, ya, tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, ya. Karena kalau kekurangan nanti kita akan menghadapi permasalahan ya dalam melunasi tadi kewajiban yang sifatnya jangka pendek. Tapi kalau berlebihan, maka ini istilahnya apa ya? Seperti nganggur gitu ya. Aset nganggur yang tidak menghasilkan apa-apa, ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini checkpoint 4.1. Ini soalnya sebetulnya ada di buku ya. Bukunya sudah di-download? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, ini soal 4.1. Mengevaluasi likuiditas dari, oh kok beda ya? Oh iya saya. Oh ya, ini slide-nya adalah slide tahun 2014 ya. Sementara bukunya ini buku yang lebih baru ini, ya. Ya udah nggak apa-apa, kita lihat saja ya. Di sini membandingkan antara HP dan Dell ya. Perbedaan inventory turnover antara HP dan Dell. Kita coba lihat datanya. Ya. Nah, ini inventory turnover tadi untuk mengukur ya perputaran inventory ya dalam 1 tahun. Nanti kaitannya juga dengan berapa lama inventory tadi terjual ya. Intinya sebetulnya semakin cepat semakin baik, tapi tetap tergantung industri ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, di sini untuk inventory turnover tadi rumusnya adalah COGS dibagi inventory ya. Untuk HP inventory turnover-nya itu 13,02. Nah, kita bandingkan dengan Dell ya. Nah, di sini untuk HP ya inventory turnover-nya tadi 13,02, sehingga kalau kita ubah tadi ke day sales in inventory ya itu adalah 28,03 hari ya. Terjual setiap 28,03 hari. Nah, ini lebih tinggi ya dibandingkan Dell ya yang lebih tinggi atau lebih rendah ya. Dibandingkan Dell yang inventory turnover ratio-nya adalah 34,37, lebih rendah ya tadi sebetulnya. Salah ini slide. Sehingga di sini untuk Dell ya inventory ini terjual setiap 10,61 hari. Ya, jadi cepat sekali ya. Beda sekali tadi HP 28, ini 10 hari sudah terjual. Nah, tapi tadi kita harus analisa lebih lanjut. Kenapa ya perbedaan ini muncul tuh kenapa? Nah, ternyata ya setelah ditelusuri, ya ternyata adanya perbedaan kebijakan ya antara HP dan Dell itu sendiri. Nah, HP ini prosesnya adalah mereka merakit dulu ya. Jadi ada order atau tidak ada order, nah mereka akan membuat dulu persediaan. Ya. Kemudian sehingga si konsumen ini bisa melihat langsung barangnya gitu ya. Nah, ini beda dengan Dell ya. Dell ini menerima order dulu ya baru kemudian dirakit. Nah, tentu saja kalau kebijakannya seperti itu, ya memang akan cepat terjual. Kenapa? Karena memang ordernya sudah datang lebih dulu ya, baru dirakit. Berbeda dengan HP tadi yang dirakit dulu, ya dibuat dulu komputernya, ya ditaruh di display gitu ya di toko, nah, sehingga jangka waktunya lebih lama untuk terjual. Kemudian yang kedua terkait dengan spare part dari inventory itu sendiri, ya untuk membangun komputer tadi, ternyata HP ini juga menyimpan lebih banyak ya dibanding dengan Dell. Dell tadi dia sepertinya ini minimalis gitu ya. Jadi kapan dibutuhkan baru datang seperti itu ya. Nah, inilah jadi perbedaan angka rasio tadi ya tidak berarti menunjukkan HP itu lebih jelek dari Dell atau Dell itu lebih baik ya.
tapi hanya karena perbedaan kebijakan saja. Oke, nah ini untuk apa nih tadi di awal? Liquidity ya, liquidity ratio. Cukup jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini kalau bab ini adalah PR-nya itu adalah menghafal rumus-rumus ya. Itu yang berat karena rumusnya banyak ya. Ini tadi untuk liquidity sudah berapa tuh? Overall liquidity ada 2 ya. Kemudian ini tadi ada 4 ya, sudah 6 rumus ya. Oke, kita lanjut ke rasio berikutnya yaitu capital structure ratio ya, rasio terkait dengan struktur modal perusahaan. Nah, di sini rasio-rasio di sini adalah sebetulnya katanya mengukur dengan terkait dengan kebijakan pendanaan ya. Apakah hutang ya. Nah, hutangnya ini berapa persen yang digunakan untuk mendanai aset ya. Nah, ini yang pertama ya, rasio pertama adalah debt ratio. Di sini mengukur proporsi aset yang didanai dari utang ya. Sehingga rumusnya total liabilities dibagi total aset. Nah, ini berapa persen ya. Misal liabilities-nya 60 ya, asetnya 100. Nah, berarti 60% itu didanai dari utang. Nah, kemudian dari ekuitas berapa? Ya sisanya ya 40% berarti ya, karena total aset kan 100%. Nah, kita lihat contoh untuk Boswell ya. Untuk Boswell debt ratio di sini liabilities-nya 1.012,5 juta dibagi dengan total asetnya 1.764 juta ya. Sehingga debt ratio-nya 57,4%. Nah, ini berarti dari total aset 57,4 itu didanai dari utang. Cukup besar ya. Kemudian rasio kedua kaitannya dengan utang, maka akan muncul kewajiban yang namanya pembayaran bunga ya, pembayaran bunga. Maka ya selain mengukur tadi si aset yang didanai dari utang ya, di sini kita juga mengukur yang namanya times interest earn ratio ya, kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban pembayaran bunga ya terkait utangnya. Ya, rumusnya times interest earn sama dengan net operating income atau EBIT dibagi interest expense ya. Ini apakah net operating income tadi cukup nggak nih untuk bayar interest expense? Kira gitu ya. Nah, ini untuk Boswell ya. Interest expense-nya 65 juta, EBIT-nya 350 juta ya, sehingga kalau kita hitung tadi ya, EBIT dibagi interest 350 dibagi 65 dapat angka 5,38. Artinya mampu ya. Untuk Boswell kemampuannya cukup baik untuk membayar utang ya. Utang, interest dari utang ya. Oke, nah ini untuk times interest earned ya. Sekarang kita masuk ke checkpoint 42 ya. Nah, ini antara Home Depot ya, HD dan Lowes ya. Ini apakah ya time interest earn ratio ya, tetap sama? Gimana ini pertanyaan? What would be if ini kalau misalnya bunga tetap sama ya, tetapi terjadi perubahan net operating income ya, net operating income-nya turun 80% ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap times interest earn ratio dari Home Depot ya, begitu juga dengan Lowes. Apa yang terjadi kalau net operating income itu turun? Kalau dari rumus sekilas tadi ya, kira-kira bagaimana? Tadi kan rumusnya times interest earn itu net operating income dibagi dengan interest expense ya. Nah, kalau net operating income-nya turun, kira-kira times interest earn-nya naik atau turun? Turun, Bu.
juga Turun, Bu. Bu. Turun ya, turun karena dia posisinya di atas ya sebagai pembilang ya. Oke, kita coba lihat perhitungannya ya. Nah, ini tadi kaitannya tadi dengan net operating income ya, dengan interest expense. Oke, kita lihat posisinya di income statement ya di slide berikutnya. Yang kita bandingkan adalah net operating income ya. Nah, di income statement posisinya adalah sales setelah dikurangi COGS dan operating expense ya, yaitu EBIT. Kemudian interest expense posisinya di bawah EBIT. Nah, ini angka yang kita ambil dari laporan laba rugi ya. Ini bisa dihitung untuk apa tadi Home Depot ya dan Lowes. Ternyata kalau net operating income-nya turun 80% ya, maka untuk time interest earn-nya juga turun ya. Tetapi ternyata untuk kedua perusahaan ini ya masih tetap di atas 1 ya, masih tetap di atas 1 untuk time interest earn-nya. Artinya kemampuan mereka untuk melunasi bunga itu masih cukup baik ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kita lanjut terus nih. Nah, sekarang masuk ke aset manajemen efisiensi rasio ya. Nah, di sini mengukur efektivitas ya pemanfaatan aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, biasanya rasio di sini banyak yang pakai apa semuanya ya, pakai kata turnover ya. Asset turnover ratio, fixed asset turnover ratio ya. Tadi 2 di depan untuk aset lancar ya. Nah, di sini nanti keseluruhan aset, kemudian juga fixed asset-nya ya ada di sini ya. Sekarang kita coba lihat ya. Yang pertama, total asset turnover ratio. Nah, ini melihat berapa penjualan yang dihasilkan dari investasi perusahaan ya dengan membeli aset. Ya. Nah, di sini rumusnya sales dibagi total aset. Salesnya tadi 2.700 ya untuk Boswell dibagi total asetnya 1971. Nah, sehingga total aset turnover-nya itu 1,37. Ya. Ini ada informasi ya di bawah peer group total asset turnover. Nah, ini rata-rata industri lah bisa kita katakan seperti itu ya. Ini adalah 1,15 ya, sehingga untuk Boswell total asset turnover-nya ini di atas industri ya. Jadi dia baik ya, bagus ya performansnya dari sisi total asset turnover. Oke, itu tadi data 2013 ya. Sekarang kita lihat untuk 2012-nya. Nah, ini jika diasumsikan total penjualan ada 2.500 juta ya. Kemudian total asetnya 1764 ya, maka untuk Boswell di tahun 2012 total aset turnover-nya 1,42 ya. Nah, artinya bisa setiap $1 yang ditanamkan ini akan menghasilkan 1,42 dolar penjualan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke rasio berikutnya yaitu fixed asset turnover. Nah, tadi kalau bicaranya total aset, keseluruhan aset, tapi kalau ini khusus fixed assetnya saja ya, aset tetap. Ya, contoh di sini property, plant and equipment ya. Maka rumusnya sales kita bagi dengan fixed asset ya, atau kalau di sini net plant and equipment. Untuk Boswell di 2013, di sini 2.700 salesnya, sementara fixed asset-nya 1.327,5 ya, sehingga fixed asset turnover itu 2,03. Sedangkan rata-rata industri ini adalah 1,75 ya, sehingga Boswell ini tadi baik total asset turnover maupun fixed asset turnover-nya ini berada di atas rata-rata industri.
Oke, nah ini sedangkan untuk 2012 ya bisa kita hitung dengan cara yang sama ya. Dapat angka nih 1,94 ya. Artinya setiap investasi $1 di plant and equipment akan menghasilkan penjualan $1,94. Jadi cukup baik ya untuk Boswell. Oke, kita lihat untuk summary-nya sampai saat ini. Di sini untuk Boswell ya di tahun 2013 total asset turnover 1,37, rata-rata industri tadi 1,15 sehingga bagus ya. Fixed asset turnover 2,03, peer group-nya 1,75 dan juga bagus. Receivable turnover 16,67, peer group-nya 14,6 juga bagus ya. Inventory turnover 5,36, peer group-nya 7. Nah, ini ya yang berada di bawah rata-rata industri ya. Nanti kalau ingin perbaikan tentu bisa memperbaiki di sini ya manajemen. Ya, karena kalau yang item yang lain kan masih lebih tinggi ya dari industri. Coba lihat nanti kebijakannya seperti apa. Kenapa inventory itu lama gitu ya, berputarnya kenapa lama sekali. Oke, itu untuk aset manajemen efisiensi rasio. Ya. Kita lanjut ya ke profitability rasio. Nah, profitability di sini mengukur ya berapa return yang dihasilkan oleh perusahaan ya atas investasi yang dilakukan. Nah, untuk profitability ratio ya di sini ada dua faktor penentu dasar ya. Yang pertama adalah pengendalian biaya. Nah, ini bagaimana seberapa baik ini perusahaan dapat mengendalikan biaya-biaya yang terjadi ya, seperti harga pokok penjualan ya, kemudian tadi selling expense dan seterusnya. Ini seberapa baik ya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi dari penggunaan aset. Nah, seberapa efektif nih ya penggunaan aset tadi untuk menghasilkan penjualan ya. Oke, kita masuk ke rasio pertama dulu. Ini kaitannya dengan cost control ya. Gross profit margin ya. Nah, kalau bicara gross profit margin, maka gross profit itu posisinya setelah sales dikurang COGS ya. Berarti yang sangat mempengaruhi gross profit margin adalah pengelolaan harga pokok penjualan. Ini seberapa baik manajemen dapat mengendalikan COGS ya. Misal kalau kita bandingkan misalnya dengan perusahaan sejenis, perusahaan sejenis ternyata bisa hanya 50% ya COGS-nya, 50% lagi gross profit. Kok ini perusahaan kita mencapai 60 ya? Nah, berarti ada yang kurang pas nih ya. Mungkin pemasoknya ya yang mematok harga terlalu mahal ya atau bagaimana. Nah, ini manajemen bisa mengambil tindakan tentunya kalau menemukan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini untuk gross profit margin, rumusnya gross profit dibagi dengan sales atau penjualan ya. Untuk Boswell ya di tahun 2012 gross profit marginnya adalah 26%. Ya. 650 gross profit dibagi dengan total penjualannya 2.500 juta. Nah, artinya dari setiap $1 penjualan ya, maka ini 26% sebagai gross profit, COGS-nya 74%. Ini cukup tinggi sebetulnya, COGS 74% itu tinggi. Oke, itu untuk yang pertama ya. Kita makin lama makin ke bawah nih. Turun lagi ke bawah, ada yang namanya operating profit margin ya. Nah, kalau operating profit margin sudah dikurangi dengan operating expense ya. Jadi COGS dan operating expense. Nah, ini kembali lagi bagaimana si manajemen ini mengelola biaya-biaya terkait operasional ya dan HPP. Nah, rumusnya net operating income atau EBIT dibagi dengan penjualan ya.
Net operating income-nya ini 382,5, sedangkan penjualannya 2.700 ya. Maka dapat ini angka 14,2 ya. Nah, sementara untuk industri ya, peer group di sini operating profit margin-nya adalah 15,5%. Ya. Jadi di bawah industri ya. Untuk Boswell ini di bawah industri. Oke. Nah, ini di tahun 2012, ini coba dihitung lagi untuk operating profit margin-nya dapat angka 14% ya. Oke. Selanjutnya semakin ke bawah ya, ini adalah net profit margin. Nah, kalau net profit ini sudah dikurangi semua expense ya. Tadi HPP, kemudian operating expense, kemudian interest expense, kemudian juga tax atau pajak ya. Nah, net profit margin ini rumusnya net income dibagi sales. Ya, jadi sudah net ya, sudah bersih semuanya. Nah, dikurangkan dari penjualan. Oke, untuk Boswell ya, net profit margin-nya di tahun 2012 ini adalah sebesar 8,71% ya. Nah, jadi setiap $1 penjualan ya, ternyata setelah dikurangi berbagai expense ya, HPP, apa tadi operating ya, interest, kemudian juga pajak ya, ternyata hasil bersihnya adalah $0,087 ya. Banyak sekali ya biaya-biaya ya, penjualan besar ya, labanya bisa kecil ya. Oke, nah ini kaitannya tadi dengan cost control ya. Sekarang kita masuk ke asset utilization-nya ya. Yang pertama ini adalah operating return on asset. Nah, ini mengukur apa namanya ya, income yang dihasilkan oleh manajemen ya terkait dengan operasi ya, dilihat dari total investasi di aset ya yang ditanamkan. Nah, rumusnya net operating income atau EBIT dibagi dengan total aset ya. Oke, untuk Boswell tahun 2012 operating return on asset-nya adalah 19,84% ya. Artinya ini tadi bahwa setiap perusahaan berinvestasi ya dengan membeli aset ya $1, maka akan dihasilkan operating profit sebesar 0,1984 ya. Oke, nah ini kita masuk ke dekomposisi. Nah, sebetulnya operating return on asset ini ya terdiri dari dua komponen. Bisa kita pecah menjadi dua komponen, yaitu cost control ya dan asset utilization. Nah, untuk cost control-nya adalah operating profit margin ya. Sedangkan untuk asset utilization-nya adalah total asset turnover. Nah, tadi untuk operating profit margin rumusnya adalah net operating income atau EBIT dibagi dengan sales atau penjualan ya. Sementara asset utilization itu adalah sales dibagi total asset. Nah, ini kalau satu sales di bawah, satu sales di atas, bisa kita coret ya. Sehingga didapatkanlah rumus operating return on asset tadi, ya, net operating income atau EBIT dibagi dengan total asset. Kita coba lihat untuk Boswell ya perhitungannya. Nah, Boswell ya untuk operating profit margin-nya adalah 14,2 ya. Sedangkan total asset turnover-nya 1,37. Nah, dari sisi operating profit margin Boswell ini berada di bawah industri ya, 15,5, industrinya dia 14,2. Sedangkan untuk total asset turnover Boswell berada di atas industri, dia 1,7, industri 1,15. Nah, ketika kita ingin melihat operating return on asset, maka kedua item tadi kita kalikan ya.
Maka didapat untuk Boswell operating return on asset ini 19,4%, sedangkan rata-rata industri ini hanya 17,8 ya. Artinya Boswell ini operating return-nya ya lebih tinggi dibanding rata-rata industri ya. Kemudian untuk turnover yang lain ya, ini bisa kita lihat di sini. Untuk account receivable turnover ya, Boswell ini berada di atas industri ya. Untuk inventory turnover lebih rendah dari industri, untuk fixed asset turnover lebih tinggi dari industri. Sehingga ini PR-nya Boswell ini adalah masalah inventory turnover ya, kemudian juga kalau masih ingin meningkatkan operating return on asset, maka operating profit margin ya, cost control-nya di operating profit margin ini diperbaiki ya. Oke, nah ini tadi observasinya ya tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, rekomendasinya ya. Yang pertama adalah menurunkan biaya, kaitannya tadi dengan COGS ya. Tadi COGS-nya memang tinggi ya 74%. Kemudian juga operating profit margin-nya juga lebih rendah dari industri ya, berarti ada komponen operating expense juga yang mungkin bisa dilakukan penghematan ya. Kemudian yang kedua kaitannya tadi dengan inventory turnover ya, yang terlalu sedikit perputarannya dalam 1 tahun ya, maka harus diinvestigasi ya, kenapa ya, apakah bisa dikurangi atau tidak inventory tadi ya. Kalau memang perputarannya lama ya jangan terlalu banyak disimpan ya, kira seperti itu. Oke, masuk ke checkpoint 4.3 ya. Evaluating the operating return on asset untuk Home Depot dan Lowe's. Nah, pertanyaannya kalau Home Depot ini dapat menaikkan total asset turnover ratio-nya ke angka 2,5, sementara operating profit margin-nya tetap ya, apa yang akan terjadi dengan operating return on asset? Kira-kira apa nih kalau dari rumus? Ada yang masih ingat rumusnya apa tadi? Operating return on asset? EBIT per total aset. Ya, sehingga kalau misalnya total asset turnover rasionya 2,5 dinaikkan menjadi 2,5, kira-kira pengaruhnya apa nih ke operating return on asset? Naik. Naik. Naik, Bu. Berarti besar, Bu. Akan naik ya, Ya. karena sekarang pengalinya lebih besar ya. Ya, kemungkinan besar akan naik. Kita coba lihat ya. Oke, ini picture the problem. Ya, tadi operating return on asset terdiri dari cost control dan asset utilization ya. Operating profit margin dikali total asset turnover. Nah, otomatis ya kalau ternyata total asset turnover-nya naik, ya otomatis operating return on asset-nya juga naik ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ke perhitungannya langsung aja. Nah, ini operating return on asset ya awalnya 1,74 dikali 9,46 ya. Awalnya 16,46. Nah, kemudian total asset turnover-nya dinaikkan ya dari 1,74 menjadi 2,5 ya. Maka otomatis ya operating return on asset naik menjadi 23,65%. Ya. Cara menaikkan total asset turnover bagaimana kira-kira? Menaikkan sales-nya, Bu. Meningkatkan sales. Ya, iya. Kalau dari rumus ya kelihatan bahwa bisa ditingkatkan dengan
menaikkan penjualan, ya. Nah, kemudian ini karena Home Depot tadi untuk asset utilization-nya sudah dinaikkan, ya. Jika masih ingin meningkatkan operating return on asset, maka sekarang bisa masuk ke item yang satunya, itu cost control, ya. Bisa dicoba untuk masalah biayanya, ya, bagaimana supaya lebih rendah, ya, agar net operating profit-nya bisa naik, ya, bisa lebih tinggi. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak ya? Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut ya ke return on equity. Nah, kalau return on equity ini mengukur ya berapa laba yang dihasilkan ya untuk pemegang saham biasa. Ya, ini catatan ya di sini adalah hanya common saja ya. Jadi kalau ada saham preferred bagaimana? Ya keluarkan ya, tidak kita masukkan ke dalam perhitungan ya. Net income yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Nah, rumusnya adalah net income dibagi common equity. Diambil dari common equity-nya diambil dari neraca ya. Untuk Boswell net income-nya 217,75 ya, sedangkan common equity-nya 751,5 ya. Sehingga ROE-nya di sini 28,98. Ini bukan yang dibagikan ya, bukan yang diterima, tapi hanya hitungan secara pembukuan lah, secara akuntansinya saja ya. Oke, sekarang kita melihat DuPont method ya. DuPont method untuk mendekomposisi ROE rasio. Nah, tadi kan kalau operating return on asset ya kita bagi menjadi dua, cost control dan asset utilization ya. Sekarang untuk ROE ya kita dekomposisi, kita pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah profitability ya, kemudian yang kedua efisiensi, dan yang ketiga ini equity multiplier. Nah, ini equity multiplier terkait dengan sumber pendanaan ya. Sumber pendanaan. Nah, teorinya ya semakin tinggi penggunaan utang ya, maka justru semakin besar multiplier-nya bagi perusahaan. Ya. Kita coba lihat kalau untuk rumusnya ya. Di sini return on equity ya. Untuk profitability-nya kita pakai net profit margin ya. Kemudian untuk efisiensinya kita menggunakan tadi total asset turnover ya. Kemudian kalikan lagi dengan equity multiplier. Nah, equity multiplier rumusnya 1 dibagi 1 dikurang debt ratio. Nah, ini tadi misalnya komponen hutangnya 20% ya. 1 dikurang 0,2, 0,8 ya. Bandingkan dengan penggunaan utangnya katakanlah 50% ya. 1 dikurang 0,5. Nah, karena pembaginya ya semakin banyak utang yang digunakan, maka pembaginya ini semakin kecil ya. Akibatnya equity multiplier-nya ini semakin besar ya, semakin tinggi. Otomatis pengaruh ke return on equity-nya juga semakin tinggi. Nah, ini bisa kita lihat untuk Boswell ya. Di sini untuk Boswell ya net profit margin-nya, net income dibagi sales-nya 7,6%. Ya. Kemudian ini di bawah industri ya untuk net profit margin. Kemudian total asset turnover-nya 1,37 di atas industri. Yang terakhir equity multiplier atau financial leverage-nya ini adalah 2,16 ya. Nah, ini lebih tinggi di atas industri. Industri hanya 1,54 ya. Nah, ini dampaknya ke return on equity ya, ada 2 komponen yang berada di atas industri ya, total asset turnover dan equity multiplier. Ya. Sehingga return on equity-nya di sini untuk Boswell juga berada di atas industri ya 22,5.
Sementara rata-rata industri hanya 18%. Oke, kita lihat untuk bagannya ya. Nah, return on equity tadi sama dengan net profit margin dikali total asset turnover yang di tengah, ya dikali dengan equity multiplier. Net profit margin itu adalah net income ya dibagi dengan sales ya. Kemudian net income itu tentu sales dikurangi dengan total cost ya, COGS, operating expense, interest ya, income tax ya. Kemudian untuk total asset turnover itu sales dibagi total aset ya. Nah, total aset ini terdiri dari fixed asset dan current asset. Current asset nanti ada lagi rinciannya ya, cash, piutang, inventory, kemudian lain-lain ya. Nah, inilah komponen-komponen yang menyusun ya perhitungan return on equity ya. Kalau kita jabarkan jadinya seperti ini ya bagannya. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke market value ratio ya. Nah, kalau market value ini sebetulnya mengukur pandangan dari para investor ya terhadap saham perusahaan itu seperti apa ya. Apakah perusahaan ini dianggap cukup baik ya untuk investasi ya. Nah, ini yang pertama bisa kita lihat dari price earnings ratio ya. Dari judulnya sudah ketahuan ya, price earnings. Berarti yang kita bandingkan adalah price, harga saham, ya bandingkan dengan earnings, yaitu laba. Ya. Nah, di sini yang ingin dilihat adalah berapa banyak sih ya yang rela dibayarkan oleh investor ya untuk setiap laba perusahaan. Nah, artinya ketika membeli saham perusahaan, investor kan sebetulnya investasi ya. Nah, dia beli satu lembar berapa, ya kemudian nanti dari investasi tadi berapa sih sebetulnya ya laba yang dihasilkan. Ya. Nah, di sini price earnings ratio ya, market price per share dibagi dengan earnings per share. Ya. Untuk Boswell di sini market price-nya 32 dibagi dengan earnings per share-nya 2,28 sehingga 14,07 kali ya. Investor mau ya membayar 14 kali ya untuk setiap laba per lembar saham. Oke, nah jika ini pada tahun 2012 ya harga saham ternyata $22 ya, sementara net income 217,75 juta dan total saham beredar adalah 90 juta, ya berapakah PE rasio untuk Boswell? Oke, kita coba hitung ya. Ini karena belum ada data earnings per share-nya, kita hitung dulu earnings per share-nya. Laba dibagi jumlah saham yang beredar ya. Dapat angka 2,42. Nah, dari sini baru kita bisa lakukan penghitungan PE rasionya ya. Harga pasar saham kita bagi dengan laba per lembar saham. 22 dibagi 2,42, maka 9,09. Memang untuk PE rasio ini ya karena tadi datanya adalah data market ya. Kalau misalnya Boswell ini sudah terdaftar di bursa ya maka harga sahamnya ini akan naik turun ya. Jadi PE rasio itu bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah tergantung datanya kita ambil kapan nih ya. Apakah data harga saham akhir tahun ya atau terkini atau kapan ya. Ini tergantung nanti. Oke, sekarang kita masuk ke market to book ratio. Nah, ini juga dari namanya juga ketahuan ya. Market berarti tadi harga pasar saham dibandingkan dengan book. Nah, berarti nilai buku ya dari laporan keuangan. Rumusnya adalah market price per share, ya harga pasar saham per lembar saham ya, dibagi dengan book value per share, nilai buku. Nah, nilai bukunya nilai buku yang mana? Dari common share holders, kembali lagi ya, pemegang saham biasa. Ekuitas yang menjadi hak pemegang saham biasa. Nah, di sini untuk book value karena ada kata per share, maka angka ekuitas yang kita ambil dari neraca kita bagi dengan
jumlah saham yang beredar ya. Untuk Boswell tadi market price-nya adalah 32, kemudian common shareholders equity-nya 911,25, jumlah saham yang beredar ini 90 juta. Nah, maka bisa kita hitung market to book ratio-nya 3,16. Sedangkan untuk industri ya di sini 2,7 ya. Berarti Boswell ini di atas industri. Ini pertanyaan sama seperti tadi ya. Bagaimana kemudian market to book ratio tahun 2012 kalau harga pasar saham si Boswell ini 22 ya, saham beredarnya tetap ya. Ya kita hitung ulang aja seperti tadi ya. Book value di tahun 2012 751,5 kita bagi dengan jumlah saham beredar 90 juta ya, maka 8,35 per lembar saham. Sekarang kita masukkan ke rumus market to book tadi ya, market price-nya 22 dibagi dengan book value per share-nya 8,35 ya. Nah, sehingga diperoleh angka 2,63 kali. Oke, nah ini untuk contoh ya, checkpoint 4,4. Nah, ini antara Dell dan Apple ya. Dell ini ingin menyamakan price to earnings ratio-nya dengan Apple. Ya. Tadinya berbeda, nah Dell ini ingin menyamakan. Caranya bagaimana? Ya tadi karena price to earnings rumusnya adalah harga pasar dibagi laba ya. Maka ya komponen dari kedua itu ya yang harus diperhatikan. Nah, ini kita coba lihat ya, picture the problem. Price to earnings ratio ini tergantung dari earnings per share dan harga per lembar saham ya, price per share. Nah, earnings per share itu adalah net income dibagi jumlah saham beredar. Oke, sekarang kita coba lihat untuk Dell ya. Nah, Dell ini awalnya adalah 4,83 ya. 4,83, sedangkan Apple PI ratio-nya 13,22. Nah, sekarang jika menginginkan PI rasio yang sama dengan Apple ya, berarti dengan earnings yang tetap, biasanya earnings Dell tetap dia 2,01, maka yang harus dinaikkan adalah harga sahamnya ya. Berapa harga sahamnya Dell ya agar PI rasionya sama dengan Apple? Ya, makanya kita masukkan ke rumus tadi ya. 13,22 itu sama dengan price per share dibagi 2,01 atau price per share sama dengan 13,22 dikali 2,01, maka dapat angka 26 ya, 57. Oke, nah ini untuk apa namanya price earnings ratio ya. Oke, jadi ya kalau ingin PI-nya sama gitu ya, Dell harus berupaya menaikkan harga pasar sahamnya ya ke 26,57. Bagaimana caranya itu ya? Oke, lanjut ya ke 4.4 ya. Memilih benchmark kinerja. Nah, di sini tadi bahwa untuk dapat lebih memahami ya angka-angka tadi perhitungan, misalnya kita membuat income size, kemudian menilai rasio keuangan ya, ya akan lebih bermakna kalau kita bandingkan ya. Kalau hanya data 1 tahun ya, maka ini sulit diartikan ya apakah baik atau buruk ya. Tapi seperti contoh tadi kalau kita bandingkan ya akan terlihat ya, oh ternyata di atas atau di bawah ya. Nah, ini ada 2 jenis benchmark ya yang biasa digunakan. Yang pertama adalah analisis tren. Nah, kalau analisis tren ini kita bandingkan dari tahun ke tahun ya. Misalnya dalam
5 tahun atau 10 tahun ya. Kita lihat trennya seperti apa nih pergerakannya ya. Penjualan apakah naik terus atau turun ya akan kelihatan lewat analisis tren. Kemudian yang kedua adalah peer group comparison tadi ya. Kita membandingkan dengan perusahaan yang sama perusahaan sejenis di industri yang sama ya. Oke, nah ini coba lihat contoh ya untuk trend analysis ya. Gambarnya itu ya, figur 4.3 ya. Ini antara Dell dan Hewlett Packard ya, HP tadi ya. Nah, ini ini untuk inventory turnover rasionya ya. Untuk Dell kita lihat ini sangat fluktuatif ya. Di tahun 95 itu di bawah 10 ya, mungkin sekitar 9. Kemudian naik cukup tajam ya, naik tajam sampai di sekitar tahun 2002 mungkin ya, 2002 2003 mencapai puncaknya ya, kemudian jatuh lagi ya, naik lagi ya, jadi sangat fluktuatif ya inventory turnover-nya. Nah, ini kita bandingkan dengan HP ya. HP ini tidak mencapai puncak seperti Dell ya, tetapi naik terus ya. Kalau kita lihat trennya naik pelan-pelan naik terus ya dari 95 ke 2010 ya. Nah, ini kan terlihat ya kalau dari sisi risiko ya. Nanti ini lebih berisiko Dell ya kalau kita hanya melihat inventory turnover rasionya ya, karena fluktuatif sekali ya. Nah, yang lebih aman itu HP ya, karena dia naik terus ya walaupun sedikit demi sedikit. Inilah analisis tren ya. Oke, kita lanjut ke jenis kedua ya, benchmark kedua yaitu peer group comparison. Nah, di sini kita mengambil data dari industri ya. Bisa dari internet juga ada ya, Yahoo Finance, Google Finance. Ya, ini menyajikan data-data keuangan dari perusahaan. Ini bisa kita ambil ya sebagai pembanding nanti. Nah, ini contoh figur 44 analisis laporan keuangan untuk gap in corporation. Oke, nah ini financial ratio-nya ya, berbagai financial ratio dari price earnings ratio. Gap ini 14,1, industri average 15,51. Ya, artinya berarti dari sisi investor kurang ya dibanding rata-rata industri ya. Lebih rendah ya dibanding rata-rata industri. Kemudian market to book-nya juga cukup jauh ya, 2,99. Sementara industri average ini 4,71 ya. Kemudian untuk gross margin ya 40,91 gross marginnya cukup besar ya, di atas industri yang hanya 36,14. Net profit margin ini juga lebih tinggi 6,88 dibanding rata-rata industri hanya 3,51. Operating profit margin juga lebih tinggi. Oh, ini kaitannya dengan profit dia lebih tinggi ya dibanding industri ya 10,64%. Sementara rata-rata industri 7,68. Kemudian return on equity ini 21,36 ya, ini di bawah industri. Debt ratio 1,39 ya, jauh di bawah industri yang 17,31%. Current ratio 1,8 ya, di atas industri yang 1,57. Total asset turnover 1,86 ya, nggak jauh lah dari industri ya, 1,81. Inventory turnover ratio-nya 4,94 di atas industri sedikit ya. Ini kira-kira kalau dari rasio-rasio yang ditampilkan dan dibandingkan dengan industri, kira-kira kesimpulannya apa nih untuk gap? Mungkin ada yang bisa sharing? Ya, ada yang bisa sharing mungkin? Dari rasio-rasio ini kira-kira yang menarik untuk dibahas misalnya, yang mana?
Halo. Iya, Bu. Iya. Ini dari rasio-rasionya gap, ya. Kira-kira item mana nih yang paling apa namanya? Selisihnya paling Keci ya, banyak keci. itu, Bu. Hmm? Yang selisihnya paling banyak. Apa? Yang dep, Bu. Dep rasionya. Yang selisihnya paling banyak. Selisihnya paling banyak ya. Iya, ini dari dep rasio kesimpulannya apa nih untuk gap nih? Kalau melihat dep rasionya, dep rasio 1,39 itu maksudnya apa? Kemampuan gap untuk membayar hutang. Izin mencoba menjawab, Bu. Iya, silakan. Menurut saya itu kan dep rasio yang dicapai sama gap incorporation kan 1,39, jauh di bawah rata-rata dari industri. Jadi menurut saya itu total liabilities-nya itu lebih besar daripada total total, mohon maaf Bu, maksud saya total liabilities-nya itu lebih kecil daripada total aset. Jadi dia memiliki aset yang lebih besar daripada kewajiban dia, Bu. Jadi hutang-hutang dia itu bisa lebih banyak terlunaskan seperti itu menurut saya. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari kebijakan pendanaannya ya, bahwa sepertinya gap ini menggunakan saham ya, lebih banyak menggunakan saham. Nah, sehingga dep rasionya tadi kecil sekali ya. Nah, sedikit saja utangnya, tidak banyak ya. Nah, ini tentu pengaruh tadi misalnya ke apa tadi sebentar ya. Ini pertemuan ke berapa ya? 3 ya? Iya, Bu, pertemuan ketiga. Oke, siap. Ya, nah ini pengaruh tadi ke misalnya ke market to book rasio ya. Kenapa market to book rasionya juga jadi kecil? Ya tadi karena sahamnya banyak gitu ya, komponen ekuitasnya ini banyak sehingga otomatis ketika bicara market to book ya, pembaginya ini booknya ini besar ya, sehingga kalau dibandingkan industri market to book rasionya akan lebih rendah. Ya jadi ini masalah kebijakan pendanaannya yang mungkin berbeda dengan rata-rata industri ya. Ini kekuatan atau kelebihan nih ya, karena kalau dari teori tadi jauh lebih baik menggunakan hutang ya, tapi kalau hutang itu risikonya tentu lebih tinggi ya. Karena kalau kita lihat dari sisi profitnya ya, profitnya ini justru di atas industri ya. Gross marginnya, net profit marginnya, operating profit marginnya semuanya di atas industri ya. Jadi ini kekuatan tersendiri untuk gap incorporation ini. Ya. Nah, itu ya untuk financial analysis ya, kita highlight tadi kalau kita membandingkan dengan industri, kita highlight item-item yang paling tadi ya, paling berbeda dibanding industri ya. Dan dicoba analisis dampaknya terhadap perusahaan apa ya. Oke, nanti kita latihannya. Nah, sekarang masuk dulu ke bagian terakhir yaitu limitation of ratio analysis ya. Nah, keterbatasan dari analisis rasio. Yang pertama ya, dalam memilih benchmark industri itu terkadang sulit ya. Misal ya, kalau misalnya perusahaan ini tidak punya pembanding lain ya, misalnya seperti PLN ya. Yang jualan listrik siapa? Ya PLN ya, seluruh Indonesia PLN yang jualan listrik. Mau dibandingkan dengan siapa? Ya bingung juga membandingkan dengan siapa ya. Sama seperti dulu Jasa Marga. Jasa Marga paling besar sendiri di jalan tol. Itu ya, sekarang saya belum lihat lagi juga ya, apakah ada yang lain yang menyamai. Nah, sehingga ketika ingin mencari benchmark,
kemana ya? Gak mungkin ke perusahaan lain yang lebih kecil misalnya ya. Akhirnya mencari ke Malaysia gitu ya. Nah, tapi tentu di sana cost-nya beda, ya komposisi cost-nya berbeda, sehingga bisa jadi kurang pas gitu benchmark-nya. Atau misalnya satu perusahaan itu lini bisnisnya terlalu banyak dan beragam ya. Misal punya divisi terkait katakanlah jasa keuangan ya, punya divisi lain kaitannya nanti dengan IT ya, dan seterusnya. Sehingga ketika ingin dibandingkan, kita bandingkan dengan mana nih, industri yang mana ya, kalau laporannya dijadikan satu ya. Nah ini dalam hal pemilihan benchmark sulit ya. Kemudian yang kedua, rata-rata industri yang dipublish ya, katakanlah misalnya di Google Finance ya tadi ya, atau di Yahoo Finance ya, belum tentu merupakan representasi dari perusahaan yang dianalisis ya. Bisa jadi misalnya, oh ini yang masuk ke sini hanya data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di katakanlah misalnya SP 500 ya. Nah, sehingga tidak representatif ya. Nah, bisa jadi nanti kalau kita bandingkan dengan perusahaan kita ya, atau perusahaan yang kita lakukan analisa laporan keuangannya jadi tidak kurang pas ya. Kemudian rata-rata industri ya belum tentu merupakan target yang ingin dituju oleh perusahaan. Ya. Seperti tadi misalnya si Dell dengan HP ya. Kenapa kok inventory turnover-nya beda sekali? Ya memang karena gaya manajemennya, kebijakannya beda. Ya, jadi bagi Dell mungkin ya tidak perlu saya berupaya untuk mengejar bagi HP mungkin ya tidak perlu untuk mengejar Dell karena memang Dell gaya operasionalnya seperti itu, nunggu order baru buat ya. Nah, jadi memang beda ya, tidak apa-apa inventory turnover-nya beda, nggak masalah ya. Kemudian yang keempat ya, adanya perbedaan praktik akuntansi. Nah, ini kalau akuntansi kan metodenya bisa beda-beda ya. Tadi misalnya persediaan, mungkin yang satu pakai average, ya perusahaan lain pakai FIFO, ya. Akibatnya ketika kita melakukan analisis laporan keuangan, ya kita sudah hitung nih rasio perusahaan, kita bandingkan nanti dengan industri. Ya, padahal di industri tadi masing-masing perusahaan beda-beda metodenya yang dipakai, ya. Sehingga tentu menghasilkan angka yang berbeda juga, baik di laba maupun nanti di misalnya di aset ya, inventory nanti tentu tercatatnya berbeda ya. Menghitung COGS-nya juga beda. Nah, kita bandingkan ya antara sesuatu yang berbeda. Bisa jadi muncul nanti ya penyimpangan-penyimpangan ya. Yang kelima, kalau misalnya perusahaan ini mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya musiman ya. Ya lagi musim mangga laku gitu ya. Atau seperti sekarang misalnya lagi pandemi seperti ini, COVID, mungkin yang laku adalah katakanlah masker ya, yang jualan masker, kemudian produk-produk kesehatan, kemudian mungkin gadget ya terkait dengan PJJ dan WFH ya. Nah, tapi ini sifatnya musiman ya, tidak selamanya ya. Jadi dapat naik turun. Nah, sehingga bisa jadi nanti angka-angka di laporan keuangan ya bisa seperti itu ya, naik turun ya. Kemudian yang keenam, financial ratio ini hanya merupakan petunjuk awal ya seperti tadi ya. Oh ini berbeda dengan industri, tapi coba lihat lagi lebih lanjut ya, harus didalami lagi lebih lanjut. Kenapa perbedaan tadi ya? Apakah memang karena manajemennya tidak mampu atau memang hanya karena kebijakan-kebijakan yang berbeda ya. Yang terakhir, bahwa analisis laporan keuangan ini menggunakan data-data dari laporan keuangan ya. Nah, sehingga kualitasnya pun ditentukan dari kualitas laporan keuangan itu sendiri. Nah, kalau laporan keuangan disusun ini menampilkan angka-angka yang tidak akurat ya, yang tidak sesuai, tidak lengkap, otomatis analisis laporan keuangan yang dilakukan juga hasilnya seperti itu, jadi tidak akurat, tidak lengkap ya, sehingga menjadi kurang bermanfaat ya. Inilah keterbatasan yang harus disadari. Walaupun seperti itu ya tetap ya analisis rasio ini termasuk yang paling sering digunakan ya dalam menilai
kinerja perusahaan. Ya, begitu juga dengan tadi ya common size. Biasanya seperti itu, akan didahului dari common size, ya, kemudian masuk ke rasio, ya, kemudian analisis lain. Nah, inilah untuk materi hari ini, ya, apa namanya, financial analysis. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sebentar ya. Sudah absen semua ya? Sepertinya sudah, Bu. Ya. Sebentar saya upload di ini dulu, di apa? Portal. Oke, nanti untuk latihan ya coba kerjakan dulu. Coba common size dulu lah ya. Coba latihan 41 dan 42 ya. Study problems 41 dan 42 itu untuk latihan common size ya. Relatif mudah sih kalau common size. Ya. Nanti dikerjakan ya. Baik, Bu. Oke. Ya, itu ya untuk latihan nanti 4142 untuk financial ratio-nya. Ratio. Ya, untuk financial ratio mungkin bisa mengerjakan empat dua tujuh ya. 427 ya. Baik, Bu. Itu sudah ada membandingkan dengan industri ya, sekalian latihannya. Oke. Nanti kita bahas minggu depan ya. Sekalian mungkin minggu depan di akhirnya kuis ya. Ini udah 3 bab ya. Saya coba kuis ya. ABCD aja kuisnya. Ya. ABCD. Siap, Bu. Untuk belajar sih ya. Kalau saya kuis itu untuk belajar. Jadi open book juga ya. Cuma masalah cepat atau tidaknya mengerjakan aja biasanya ya. Sekalian latihan buat UTS lah gitu ya. Mengerjakan ABCD dengan cepat gitu ya. Nah, nanti siap-siap aja. Ya mudah-mudahan nanti membantu ya. Harus banyak berlatih memang kalau untuk Mankio ini. Oke.
Baik, Bu. Baik, Bu. Itu Aditya rambutnya dikuncir. Lagi berawatan itu, Bu. Lagi Enggak, Bu. Apa depannya aja panjang, Bu. Agak ganggu jadinya saya kunci. Oh iya iya iya. Iya. Daripada pakai bando gitu ya. Jadi Iya, Bu. dikuncir. Oke, ini sudah tidak ada yang ditanyakan ya? Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Terkait materi minggu kemarin itu, kan biasanya kalau menghitung retain earning itu kan dari retain earning akhir itu kan dari retain earning awal ditambah net income. Nah, tapi saya pernah membaca kalau menghitung retain earning-nya itu dari total aset dikurangi total liabilities dikurangin komponen equity yang lain. Apakah itu juga boleh, Bu, seperti itu? Boleh, boleh. Boleh juga, bisa seperti itu. Ya. Makanya kalau soal kemarin itu memang karena keterangannya kurang jelas ya sepertinya ya. Itu sebenarnya soalnya saya ambil dari buku ini, dari buku textbook treatment ini ya. Seperti return earnings ya, kan tidak dijelaskan juga itu sebelumnya return earnings akhir atau return earnings awal gitu ya, sebelum net income tidak dijelaskan juga. Ya, sehingga nanti asumsinya bisa ya dua tadi, bisa itu return earning awal ya baru nanti kita tambah net income, atau itu return earning akhir yang ditampilkan di neraca ya. Ini tergantung asumsi masing-masing jadinya. Ya, kemudian apalagi itu kemarin notes payable ya, notes payable-nya juga tidak ada keterangan nih notes payable jatuh temponya kapan? Karena notes payable kan bisa ya masuk ke current, bisa masuk ke long term gitu ya. Tergantung kapan dia akan jatuh tempo gitu ya. Jadi memang karena kalau soal penjelasannya dalam soal itu kurang, ya kita berasumsi ya. Termasuk nanti kalau mengerjakan ujian juga seperti itu. Saya biasanya sampaikan kalau menurut mahasiswa ya, soal ini masih kurang, ya ada sesuatu yang kurang, ya sudah asumsi saja, jangan nggak dikerjakan ya. Misal, oh nggak ada ininya Bu, nggak dikerjakan. Asumsi aja, ya masukkan asumsi ya. Tapi kalau datanya sudah lengkap, jangan terus berasumsi ya. Datanya udah lengkap nih, masa mau asumsi tambahan begini-begini ya. Kalau sudah ada, pakai data yang ada, tapi kalau tidak ada, ya kita asumsi. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Bu, izin Bu. Terkait latihan kemarin tuh pembahasannya gimana Bu? Soalnya ya kami nggak tahu Bu benar salahnya. Oh iya, itu maaf ya, saya belum sempat ngelihat nih. Saya jadi panik nih tadi ya, harusnya kan waktunya juga banyak ya bisa ngebahas gitu ya. Ini karena waktunya juga jadi terbatas karena jadi tidak bisa dibuka ya. Jadi saya belum sempat saya cek juga jawaban-jawaban di di Google Classroom-nya. Ya. Sebentar. Ini 305 ini kemarin yang diganti hari Kamis ya? Iya. Iya ya. Oke. Iya, Bu. Berarti yang perhitungan laba ruginya itu minus ya? Negatif ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Loss. Iya, Bu. Ya, itu soal nomor 1 ya. Sebentar ya. Soal nomor 1 ini tadi saya bacakan ya. PT PD aja membukukan penjualan 2 juta, kemudian HPP-nya 1,2 ya, berarti gross profit-nya 800 ya.
kemudian beban operasinya ternyata 750 ya. Berarti operating profit-nya 50.000, kemudian ada beban bunga 150.000 ya, berarti EBT-nya minus 100.000 ya. Berarti di sini tidak dikenakan pajak. Itu susunannya seperti itu ya. Penjualan, COGS, kemudian dapat gross profit dikurang beban operasi ya, dapat nanti operating profit dikurang bunga, dapat EBT ya. Tarif pajak karena rugi ya tidak kena ya, 0 aja, langsung net income-nya minus 100.000. Kemudian untuk poin B-nya, karena memang tidak ada laba ya sudah, dividennya juga tidak ada berarti ya. Untuk EPS ya jadinya minus ya. Earnings persennya jadi minus 100.000-nya dibagi dengan 100.000, jadi min 1 ya. Kemudian untuk dividen per share jadinya tidak ada, kosong ya. Kemudian untuk soal kedua, nah ini ya menyusun laba rugi dan neraca. Nah ini komponennya accounts payable masuk ke neraca ya, COGS masuk ke laba rugi, taxes masuk ke neraca, interest expense neraca, account receivable, seterusnya ya. Nah, nanti saya cek aja di 3CR ya. Satu-satu ya, kalau bikin soal saya tuh suka entar deh bikin kuncinya. Kadang-kadang nggak saya bikin-bikin juga gitu ya. Saya langsung bahas aja kalau ngelihat jawaban, oh iya gini-gini gitu ya. Sehingga dulu saya pernah ngajar lab akuntansi ya. Saya bikin soal tuh ya. Terus ya coba dijawab, ada mahasiswa tuh ya. Bu, langsung kasih kuncinya aja Bu ya. Daripada lama Bu ngerjain, langsung kasih kuncinya dijelasin gitu. Terus saya bilang, loh soalnya aja baru saya bikin ya. Boro-boro ada kuncinya. Ini juga begitu. Saya belum bikin kuncinya ya, tapi artinya kalau melihat soalnya, oh saya tahu cara menjawabnya. Ya. Biasanya saya langsung ngecek gitu. Cek, oh ini benar, ini salah. Ya. Jadi lucu juga dulu itu ya. Ada mahasiswa langsung minta kunci, suruh ngerjain soal, minta kunci. Saya nggak mau capek-capek dia. Saya belajarnya gitu Bu, saya baca kunci aja katanya gitu ya. Nah, ntar saya jadi tahu. Nah, ya mungkin ada yang tipenya begitu ya, tapi ada teman-teman mungkin yang butuh untuk latihan ya, dengan latihan dia lebih paham ya. Jadi tidak bisa disamakan ya. Nah, ini kalau saya bacain juga nggak kira-kira? Nah, ini kalau nomor 2 ya, kemarin yang jadi permasalahan itu adalah notes payable ya, tadi makanya saya sampaikan ya asumsi aja nanti ya, apakah mau masuk short term atau long term. Nah, dua-duanya menurut saya ya betul kalau tidak ada keterangannya ya, karena notes payable tergantung dari jatuh tempo. Kemudian masalah return earnings juga ya. Return earnings ini ya itu tadi bisa asumsi kita ini adalah angka akhir 79.500, bisa juga asumsi ini angka awal ya, return earning masih dari trial balance ya, datanya ini dari trial balance, berarti ini bukan return earning akhir, harus ditambahkan dulu dengan perhitungan net income dari laporan laba rugi. Ya bisa, kalau asumsinya begitu, ya nggak masalah juga, betul, karena tidak ada penjelasan. Kemudian yang ketiga, kemarin terkait selisih ya. Loh kok ternyata di total tidak sama ya. Maaf, untuk neracanya. Ya mohon maaf saya juga karena ngambil dari buku, saya pikir ya ini udah pasti bener lah gitu soalnya ya, nggak ada kekeliruan, ternyata ada kekeliruan gitu ya. Ya kemarin saya sampaikan ya udah selisihnya masukkan aja ke paid in capital. Nah cuma paid in capitalnya berapa nih? Nah sebetulnya tergantung asumsi tadi ya, tergantung dari asumsi return earnings ini tadi. Kalau ini return earnings awal akan beda ya paid in capitalnya dengan kalau ini return earnings akhir gitu ya. Sehingga nanti bisa ada 2 itu jawabannya nanti. Kalau soalnya seperti ini.
Kemudian yang ketiga, ini yang dari Telkom ya. Nah, yang ditanyakan ya apakah Telkom menghasilkan arus kas positif dari kegiatan operasi. Nah, ini dilihat dari arus kasnya kegiatan operasi ya, positif ya kemarin, kegiatan positif di 2018 maupun 2019 ya. Malah meningkat ya dari tahun 2018 ke 2019. Kemudian untuk arus kas dari kegiatan investasi ya, berapa yang digunakan untuk pengeluaran modal ya. Nah, ini kita lihat dari arus kas investasinya ya. Pengeluaran modal berarti aliran kas keluar ya. Kemarin yang jadi masalah apa ini? Kenaikan penurunan uang muka dan aset lainnya ya. Nah, ini tetapi ini sebetulnya positif sehingga tidak masuk di dalam apa namanya? Pengeluaran modal ya. Justru ini pemasukan ya. Cuma kemarin saya juga silakan. Maaf Bu, izin mengingatkan untuk menutup portal. Oh iya. Sebentar. Portal. Oke. Saya tutup ya. Oke, kemudian apa tadi? Sebentar ya. Oke. Ya, itu ya untuk arus kas dari kegiatan investasi ya. Untuk pengeluaran modal bisa dilihat dari arus kas kegiatan investasi. Ini kemarin laporan Telkom saya perhatikan ya untuk kenaikan penurunan uang muka ini agak bingung juga dikaitkan dengan yang mana ya. Saya coba cari-cari di akun-akun kok angkanya nggak ada yang sesuai ya. Jadi kok saya agak kecewa terus terang ya, karena Telkom ini kan listing di New York ya, di Bursa Efek New York, seharusnya laporannya itu sangat informatif ya. Kenapa saya pilih Telkom? Karena Telkom itu listing di Bursa Efek New York ya, di luar negeri. Harusnya keuangannya itu laporan keuangan sudah yang paling bagus lah kira-kira itu ya di Indonesia dibandingkan yang lain hanya listing di Bursa Efek Jakarta gitu ya. Jadi saya agak kecewa kemarin. Kok nggak bisa ditelusuri nih angkanya ya di arus kasnya ya, tidak ada penjelasan ke item mana juga nggak ada ya. Kalau penambahan dan dari penyaluran jangka panjang misalnya, ini ada catatan nomor 8 gitu ya. Ini kok tidak ada ya. Bu mau nanya. Berarti expenditure di kegiatan investasi itu semuanya untuk kegiatan modal ya Bu? Untuk modal ya Bu? Iya, seharusnya seperti itu ya. Seharusnya kaitannya dengan investasi di itu ya seperti aset tetap dan sebagainya. Jadi benar-benar kegiatan yang modal ya, capital expenditure. Oke, Bu, terima kasih Bu. Oke, nah ini yang terakhir pertanyaannya apa nih? Ini ya tambahan pendanaan ya. Tambahan pendanaan dilihat dari arus kas dari kegiatan pendanaan. Bisa dilihat untuk Telkom di tahun 2019 ada pencairan utang bank dan pinjaman lainnya. Nah, kalau tambahan pendanaan kita lihat arus kas kegiatan pendanaan yang positif ya, yang masuk ya bukan yang keluarnya. Kalau keluar kan pelunasan ya. Kemudian untuk quality of earnings, ini kita bandingkan antara angka di cash flow dengan net income ya. Nah, itu ketutupannya. Oke, itu ya. Ya kira-kira itu untuk latihan kemarin. Ada yang ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Yang nomor 2B kemarin itu Bu, yang kondisi keuangan itu yang dijelaskan komponen apa saja Bu? Dari neraca dan laba ruginya. Ya, sebentar saya coba cek. Komponen? Kan nomor 2B itu soalnya jelaskan kondisi keuangan. Yang dijelaskan itu apa aja Bu?
Oh, dari laporan laba ruginya ya. Oh, dan kedua laporan ya. Ya, seperti misalnya menghasilkan profit ya, menghasilkan profit yang positif. Kalau ini kebetulan rugi kan ya, ternyata merugi. Nah, merugi itu mungkin bisa kita jelaskan lebih lanjut, kenapa kok rugi ya, komponennya yang besar itu gimana sih ya. Yang Ini kedua bukan, oh ini nomor 2 ya, bukan nomor 1 ya. Nomor 2 ya, nomor 2 di sini positif ya, menghasilkan net income seperti itu ya. Sebetulnya intinya itu ya profit, kemudian masalah apa namanya komponen bebannya gitu ya. Hanya itu saja sih sebetulnya. Kan kalau analisa sebetulnya nanti ya di bab ini ya yang baru kita bahas hari ini. Ya jadi lebih ke kondisi keuangan ya lebih ke profit-profitnya aja sih penjelasannya. Oke. Ada lagi? Ingin bertanya, Bu. Hmm. Berarti capital expenditure itu pokoknya pengeluaran kas yang terkait kegiatan investasi gitu, Bu. Soalnya saya tuh baca-baca di internet tuh Kak, beda-beda gitu loh, Bu. Ada yang menyebutkan hanya aset tetap, terus tuh ada yang menyebutkan aset tetap berwujud sama tak berwujud juga gitu, Bu. Jadi saya agak bingung. Iya. Iya memang ada yang berpendapat begitu ya. Mungkin tergantung asumsi juga. Tapi intinya kalau menurut saya ya kalau kita bicara kegiatan investasi, maka kalau bicara arus kasnya ya apa yang tercantum di dalam laporan arus kas gitu. Jadi kalau masuk ke sana maka pasti sudah ada pertimbangan sebelumnya ya ini masuk sebagai item investasi ya. Tapi nanti mungkin dalam konteks yang lain misalnya ya, kita hanya melihat capital expenditure nanti ya misalnya di belakang di bab belakang memang informasi yang ada itu biasanya kaitannya dengan begini, kita ingin mulai bisnis baru ya. Nah, untuk bisnis baru ini perlu pembelian mesin. Informasinya memang terbatas hanya itu saja misalnya ya. Jadi tidak menilai keseluruhan aktivitas perusahaan, hanya informasi tadi. Maka capital expenditure kita yang mana? Ya pembelian mesin tadi ya. Oh, kita perlu bangun pabrik dan beli mesin ya. Maka capital expenditure-nya mana? Yaitu bangun pabrik dan beli mesin. Jadi hanya konteksnya terbatas ya dalam rangka pengembangan bisnis atau membuka bisnis baru. Gitu. Tapi kalau ini tadi kan karena kita bicara satu perusahaan ya, otomatis investasinya ini bisa beragam, apalagi kalau seperti Telkom ya. Telkom itu banyak sekali anak usahanya yang mungkin juga tadi ya investasinya bisa di intangible juga gitu ya, punya hak izin tertentu, itu kan juga investasi gitu ya. Jadi tidak mesti dalam bentuk sekedar gedung atau pabrik atau mesin tadi gitu. Kira-kira gitu nanti sehingga lihat konteksnya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Bu, izin buat teman-teman hidupin kameranya, Bu, buat dokumentasi absensi. Oh iya, silakan. Senyum dong, Dewa. Dewa ini banget. Sudah? 1, 2, 3. Sudah, Bu. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup mungkin ya. Sampai ketemu minggu depan, ya. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Makasih ya, Bu. Pamit dulu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Tendirin, guys.